memilih, mulai dari memilih folder, satu folder dulu. Silakan terserah mau yang mana dipilih. Yang kalau sudah diunduh boleh diunduh di komputer sendiri. Di dalamnya ada dua file gambar dan satu file teks begitu ya. Nah, sekarang kita bekerja dulu dengan file gambar. Nah, file gambar itu bisa dipilih salah satu saja dulu. Kalau tadi saya memberi, saya hapus satu lagi. Nah, ini misalnya kalau mau saya apa memilih file gambar yang mana, pilih aja yang pertama gitu ya. Kemudian eh, masuk ke laman ini, mengambil salah satu laman 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 website. Nah ini, jadi kalau mau diklik boleh, mau di copy diambil boleh. Kita coba masuk ke sini. Nah, kalau sama-sama kita masuk ke sini, maka maka saya akan dapati halaman seperti ini. Nah, gitu kan ya. Mungkin ada yang masih belum, kita tunggu dulu. Nah, halamannya seperti ini. Astrometri. Astrometri itu pengukuran biasanya apa namanya koordinat atau pergerakan objek langit ya gitu. Silakan kalau mau mencoba di halaman ini, kita masuk ke halaman ini, kemudian kita tunggu sebentar, mungkin masih ada yang belum. Di halaman ini apa pengantar awalnya cukup menarik. Jika Anda punya citra atau foto langit, tapi tidak tahu apa benar atau tidak gitu objeknya koordinat apa ya ini halaman ini bisa membantu. Baik, kalau misalkan sudah masuk ke halaman itu, saya kembali ke ini. Pada bagian upload, pilih file ya, choose. Ini pada bagian upload, upload itu ada di atas ini. Nah ini pada bagian upload, ini diklik begitu ya, klik. Nah muncul kita diminta untuk memasukkan file. Di sini ada choose file. Jadi bentuknya ini file bukan URL, tapi file. Kita klik aja. Nah, dia akan menuju ke tempat di mana kita menyimpan file tadi yang sudah diunduh. Misalnya ini, kalau mau ini dipakai, ya tentu berbeda ya, tergantung dari nama nama folder yang ibu bapak mau gunakan dan adik-adik mahasiswa silakan digunakan. Oh, sebentarnya ada chat, ada apa? Oh, silakan Pak Ferry ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, nggak usah menunggu. Apakah kira-kira atau sebelum ini, nah sudah sampai sini kah halaman apa namanya yang sudah dibuka? Jadi dari upload ini ya.
Upload ini adalah kita memasukkan atau mengunggah eh, file yang kita punya, untuk diperiksa dan diberi koordinat oleh ini, oleh laman ini, diberi koordinat langit, diberi koordinat langit. Ini mungkin sekarang kalau saya mau coba yang dua, mungkin ya tadi tadi di simulasi sudah yang satu. Saya coba yang dua, misalnya ini boleh saja. Cuma satu dulu buat tim Bapak, enggak, silakan. Ini muncul nama file ada di sini. Ya, ada nama file ada di sini. Kalau nama file sudah ada di sini, maka kita klik upload yang besar di bawah. Jadi dieksekusi. Kalau tadi baru memilih file, sekarang dieksekusi bahwa file itu akan diperiksa oleh laman ini. Jadi digunakan. Kita memberikan file kita untuk diperiksa. Upload, diklik dia sedang berproses. Proses upload ini kita menunggu dulu karena dia akan melakukan proses dengan menambahkan, nah ini ada tulisan processing, sedang berproses ini artinya, ini sedang berproses. Nah, kalau sudah muncul sukses, ini berarti penambahan apa? Memasukkan koordinat langit itu sudah selesai dilakukan. Nah, apakah sudah sampai sini? Kita tunggu dulu ya sebentar. Kalau ada masalah bisa diberitahukan, disampaikan. Mau melalui chat boleh, mau langsung juga boleh, silakan saja. Kalau menemui kesulitan, silakan. Kami bisa bantu. Mungkin ada hal tertentu apa? Ya Pak Budi, saya Ya, tadi ya. saya nggak pakai video karena saya pakai dua laptop. Oh, Jadinya baik, baik, Bu. laptopnya Ya, satu ya. untuk Zoom, satu untuk kerja. Nah, Ya, saya ya. ambil file Ya, dari folder ya. 2021 KD11. Ya. Itu filenya itu nggak apa, image-nya itu nggak sampai di ujung ya, artinya ada gelap Oh, hitam. betul. Betul. Itu artinya pada Citra waktu merekam memfoto Iya. ada bagian yang tidak apa namanya? Tidak baik begitu ya waktu proses pengambilan citra. Tidak apa-apa, Bu. Oh, tetap Tidak bisa apa-apa. kebaca nanti ya, Pak. Bisa baca. Tidak Oh apa-apa. ya, ya, Pak. Yaitu ada defect begitu ya dalam Ya. eh, citranya. Tidak apa-apa. Nah, ini kalau sudah sukses, ini kita akan mengambil mengambil hasil pengolahan. Kalau tadi kita memberikan file, sekarang kita ambil file yang sudah diberi koordinat langit, gitu ya. Nah, sudah diberi koordinat langit itu adalah ke bagian yang di atas ini. Nah, ini go to result page, gitu ya. Ini kalau di manualnya adalah, nah, klik go to result page. Kalau ini sudah sukses ini ya, ada kemunculan telah berhasil. Berhasil ini maksudnya adalah berhasil diisi atau ditambahi dengan koordinat langit, gitu. Kita klik yang ini, go to result page. Kita klik itu, maka dia akan menampilkan citra yang sama, namun sekarang sudah diberi apa namanya koordinat langit, begitu. Nah, koordinat langit ini. Pak, Kita saya mau bisa, tanya lagi nih, Pak. Yang ya. dimaksud dengan yang dimaksud dengan center itu yang mana, Pak? Kalau di Citra itu, Oh, ini di centernya pusat ini, pusat dari citra ini, Bu. di tengah-tengah. Ya, Oh, di tengah-tengah. situ.
baik kiri kanan atas bawah itu yang di sentralnya. Oh, itu yang ditulis koordinatnya itu ya. Ya, gitu. Jadi ini adalah sebagai patokan. Kenapa yang tengah? Karena biasanya citra itu bisa jadi panjang dan lebarnya tidak sama, Bu. Seperti contohnya kan yang panjang lebih panjang daripada yang lebar gitu. Ya. Kadang ada yang kotak begitu sama sisi panjang dan lebarnya sama besarnya. Sehingga diambillah yang pusat itu sebagai acuan bahwa kalau teleskop diarahkan ke langit, maka akan bertemu dengan titik yang di pusat ini gitu. Opposite, ya. Ya, pusat ini. Nah, di situ mungkin pembacaannya berbeda dengan yang saya tampilkan sekarang. Di sana, tapi aturannya tetap tetap sama ya. Ada jam, di sana ada RA-nya, menit, Ya. detik, derajat itu semua dan ukuran ukuran dari citra ini. Ukuran itu maksudnya begini. Yang bagian yang panjang ini tuh kalau satu satu putaran penuh mestinya kan 360 derajat. Sementara dia 2,5 derajat, 2,5 derajat. Jadi bagian kecil di langit gitu. Di langit kalau kita satu putaran berputar itu namanya berdiri sambil berputar begitu itu 360 derajat. Nah ini hanya 2,5 derajat. Jadi ada pertanyaan silakan ada saya melihat ada yang mau bertanya. Selamat siang, Pak. Silakan. Tadi saya memilih file yang 2021 LE4, tapi pas Ya. saya upload, filenya violet, Pak. Oh, Di astrofotometri, eh, astrometrinya tuh violet, gitu. oh baik baik. Sebentar saya periksa dulu ya. Baik, Pak. Yang 2021 LE4 Iya, Pak. yang nomor satu. Iya, saya pakai yang nomor satu, Pak. Oke, baik ya. Sekarang bagaimana kalau saya mundur? Saya gunakannya sebagai contohnya. Saya akan upload lagi. Tadi filenya saya ganti sekarang dengan yang LE4 tadi ya. Coba materi Iya, LE4 Pak. ini ya. Open, kemudian sudah muncul nama LE4 di sini. Kemudian upload. Oke, Bisa. menunggu dulu. Menunggu karena dia sedang berproses. Nah, ini sedang berproses. Prosesi. Apakah gagal? Dia sedang sedang bekerja ini untuk mencari langit itu apa saja isinya di citra itu ada bintang, ada apa segala. Apakah dapat? Nah, kadang kadang memang cepat, kadang lambat ya. Jadi ada yang memang butuh waktu lebih lama, ada yang sebentar. Nah, kita ini masih menunggu ini karena di sini belum sukses kan, masih processing. Nah, oh, masih proses, masih berproses belum selesai. Wah, betul juga nih lama ini. Ini kenapa Pak? Kok bisa lama? Internetnya Karena atau apa? bukan. Karena memang di langitnya kalau tadi saya lihat catatannya di sini ya misalnya bintangnya terlalu sedikit. Nah, ini dia baru muncul satu kan? Oh, oh gitu. Iya, dia 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 memeriksa dari database Bu. Kan di bagian langit yang mana kan luas sekali langit ini. Jadi dia seperti pattern recognition begitu mencari terus semua dari bagian langit dari database tentunya.
bertemu ada bagian yang mana yang dia cocok, dia akan laporkan di sini sebagai lognya gitu ya. Kadang lama betul, pernah saya sampai 10 menit, bukan karena internetnya bukan, tapi di server di sananya sedang mencari gitu. Bisa nggak kalau nggak dapat? Bisa ya, Pak? Mungkin Kalau nggak ada. mungkin. Nah, tadi kan dilaporkan tadi kok tidak dapat begitu kan? Iya, Pak, Oh. violet. Ya kan tadi, nah itu. Kita tunggu aja bagaimana ini. Ini hasil citra ambil dari mana ya, Pak ya? Dari teleskop di mana Nah, ya? ini sebetulnya citranya mengambil juga dari database. Ada oleh software lain begitu ya. Mengambil dari database Oh, secara khusus saya memilih supaya objeknya itu ada di apa namanya? Ada dalam waktu yang cocok dengan yang file TXT itu, ada daftar itu. oh ya. Nah, ini kemungkinan betul ini tampaknya bisa jadi kegagalan, tapi dia masih berproses karena di sini nilainya 000 semua tadi kan, dicoba lagi. Nah, dia coba lagi sekarang. Jadi dia beberapa kali memang mencoba. Nah, ini kasus yang bagus ini. Ini ada objek kesekian dari, nah kita sudah, dia ada yang dapat, ada yang tidak, sedang mencoba ini. Tapi di sini ada yang terang ya, ada bintang terang sebetulnya ya. Ini download dari mana ya, Pak ya citranya ini? Citranya dari database, Bu. Jadi database apa namanya, citra langit itu ada, kita bisa minta eh, berapa besar kita mau ambil, berapa luas bagian langit yang mau kita ambil. Kemudian kalau saya mencocokkan dengan objek asteroidnya, kan tidak sembarangan gitu, di bagian langit mana. Iya. Nah, dari pemilahan itu diperolehlah yang sekarang ditampilkan ini. Jadi memilihnya memang tidak sembarangan untuk pelatihan ini, saya memilihnya memang khusus, Bu, supaya tidak kemana-mana gitu. Kalau mencari kemana-mana Iya akan terlalu betul. repot ya, karena bagian langitnya kan luas. Ya, free ya, Pak ya downloadnya. Oh free, semuanya free, betul free, semuanya bebas, free. Oke. Ini sambil nunggu ini ngobrol-ngobrol ya Pak, Ya. nanya-nanya ya. Kalau Oh yang silakan di silakan. teleskop yang di apa Undana ini pernah Ya. ngambil data apa ya Pak? Oh cukup banyak Bu. Itu Pak Yusuf itu mengambil ada ini bukan asteroid memang, tapi misalkan bintang yang agak mengelompok, kita menyebutnya sebagai cluster. Jadi eh, di situ diperiksa bintang itu ada berapa banyak bintang dalam kelompok itu. Oh Jadi oke. kira-kira seperti apakah ini masuk di dalam bintang dalam kelompok itu atau tidak. Jadi ada pemeriksaan ya seperti inilah mirip ya, yaitu pemeriksaan istilah kami adalah yang mana yang menjadi member dari kelompok itu, mana yang bukan. Nah, itu Oh satu. iya. Yang lain itu beberapa kali kan terkait dengan bintang itu kira-kira ada punya planet atau tidak gitu. Jadi Oh diperiksa perubahan kecerlangannya. Kalau ada planet kan, kalau ada lewat di depannya kan berarti ada pengurangan kecerlangan sedikit gitu. iya. Nah itu diperiksa. Jadi ada yang modusnya seperti itu. Bulan juga termasuk, ada bulan. Oke. Ah ini mungkin barangkali karena terlalu lama ya. Ini bisa kita stop saja. Jadi tampaknya yang LE4 betul tadi. Terima kasih. Saya ini masukannya. Ya, mungkin tidak menggunakan yang folder itu. Diganti yang lain. Baik, Terlalu Pak. lama ini. Ya, terima kasih ini masukannya ya. 2021 LE4 tampaknya tidak konvergen gitu ya untuk mendapatkan koordinat langit yang cocok. Jadi kita stop ini. Di sini di atas nih stop. Dia ada klik stop di atas ini kan, kita bisa stop. Nah, kita coba yang lain.
Misalkan saya mau coba yang lain, bukan yang LE4 ya. Tadi siapa tadi? Silakan bisa mengganti objeknya yang lain. Terserah mau apa. Misalnya LB3 ini gitu. Coba kita upload ya. Berapa lama dia? Di sini bilangnya sih usually we will have. Jadi biasanya dalam 10 menit dapat gitu. Tapi kalau lama sekali ya. Nah, sekarang dia sedang berproses. Mudah-mudahan dana tidak lama. Ini kayaknya sukses. Tuh kan ini cepatnya ini. Sudah sukses. Sukses yang ini ya muncul. Yang tadi lama sekali putar-putar dia. Ini apa namanya? Matriks dan hasilnya yang tadi ditanyakan oleh Pak Ali ya. Saya tidak salah. Saya kebetulan sudah menemukan materinya tentang itu. Nah, ini masuk ke ini ya, ke go to result page. Nah, tadi saya teruskan bahwa informasinya di sini mendapati banyak sekali objek ya. Tidak apa-apa, ini pusatnya. Kebetulan ini decknya minus. Nah, ini yang tadi contohnya kan positif ya. Negatif, deklinasinya negatif. Sama seperti lintang utara selatan ada positif negatif. Nah, kemudian ini kita simpan ini new image feeds ini ya, di klik kanan, gitu. Klik kanan new feed image, new image ini di klik kanan, di save gitu ya. Kita save-nya di tempat ya supaya tidak jauh-jauh kembali ke tempat yang tadi. Objek ini tadi ada di mana, baiknya ya digabung saja. Diberi nama terserah mau nama apa juga boleh sebetulnya, tidak ada apa namanya keharusan harus nama apa. Kalau mau disamakan boleh, tapi karena ini fits ya, tipe tipe apa? Tipe filenya bukan PNG. Ini kalau saya save, sudah langkah pertama untuk apa tadi? Menempelkan atau memasukkan koordinat langit gitu kan. Jadi sekarang di gambar ini atau gambar fits-nya ini, tipe fits ini di dalamnya sudah ada koordinat langit. Nah, sudah itu kita masuk ke ini, ke laman yang baru. 1.2 ini, identifikasi. Kita masuk ke ini ya, JS9, JS9. Ini kalau saya masuk ke sini, yang laman yang ini ditutup tidak apa-apa. Jadi ini sudah selesai kan? Kecuali nanti kalau mau mengulang lagi, mengulang apa? Citra yang lain. Ya. Ini saya masuk ke sini. Saya masuk ke sini. Nah, muncul yang mengolah citra. Sekali lagi, nanti di kotak ini sedapat mungkin tidak melakukan klik begitu ya. Di kotak ini hanya jalan-jalan saja mouse-nya. Kalau mau klik di luar dari kotak ini. Langkah pertama adalah pada menu region dilepas dulu, ditanggalkan tanda ceknya pada add-on region. Nah, yang udah dicentang ini kita klik sehingga dia lepas centangnya. Kalau kita lihat lagi sudah tidak ada centang di sini. Nah, itu dulu dilepas. Kemudian langkah berikutnya adalah buka file feeds-nya yang tadi di save itu melalui file open local. File di ujung kiri sini, file open local itu ada di baris ini. Nah, ini open local. Open local kita menuju tempat tadi di save ya. File feeds di sini kan beda. Ini yang tadi PNG, ini ada feeds di sini. Nah, kalau gitu kita buka, maka dia menampilkan. Nah, ini dan tampaknya yang terang itu tadi seperti kontrasnya apa ini? Tidak tajam, seperti ada kabut di situ, biarkan saja.
Kemudian langkah berikutnya adalah menu scale. Pada scale pilih linear. Ini sebetulnya maksudnya adalah antara hitam dan putih itu gradualnya berdasarkan format apa. Macam-macam di sini scale, ada logaritmik, ada ST. Ini dipilih linear supaya bisa tajam begini. Kita bisa lihat. Nah, jadi kalau nanti ada kursor di depan sini, ini apa namanya? Jangan diklik gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada angka yang berubah terus sejalan dengan ketika apa kursor itu bergerak. Yang di daerah sini adalah koordinat langit, sementara yang di sebelah sini adalah koordinat piksel atau fisik itu tadi. Nah, kita lihat di sini angka atau informasi dari objek ini terbalik begitu ya. Nah, Kita kalau harus yang di membalik. ujung, maaf Pak Budi, yang Ya, di ujung tuh 115 itu nilai pikselnya ya, ya, betul, betul. Nilainya. kecerahannya. Kalau terang meninggi. Nah, kalau Oke, dia turun, nah kan kalau ke daerah yang lebih gelap segitu. ya. 96. Tapi kalau daerah yang putih dia 255 tertinggi ya Pak. ya 255. 0 sampai 255 Ya, betul. Skala ya, 256 ya betul. Gitu kan? ya 256 Nah, ya. ya. Jadi itu tadi saya singgung pada sesi pertama tadi adalah antara satu citra bisa dikurangkan itu. Jadi kalau 255 dengan 255 ya nol gitu kan. Ini kebetulan 100 berapa nanti kalau dikurangkan akan jadi nol, yang bergerak itu yang akan berubah, akan kelihatan gitu. Eh, dari sini berikutnya adalah pada menu zoom pilih align north east up. Ini adalah untuk supaya kita standarnya memang utara di sebelah atas ini gitu ya. Pada menu zoom ini di bagian agak bawah nih. Nah, di sini align north east up, utaranya di atas ini. Begitu kita klik, maka tadi informasi objeknya menjadi bisa kita baca dengan baik ya. Jadi ada banyak sekali objek ini. Asteroidnya banyak sekali kebetulan yang apa? Contoh yang ini. Ada berapa yang digambar ini saja mungkin ada berapa? 9. Nah, kemudian setelah itu pilih zoom in, zoom out untuk melihat atau mendapatkan objek yang kita mau ukur. Kan 2001 LG3 ya. Nah, ini dia. 2021 LG3. Ini objeknya. Itu kalau mau lihat lebih zoom out, waduh, seperti ini banyak. Kalau mau zoom in ya makin in, kita tidak lihat ini ada LG3-nya saja. Nah, ini jangan diklik ya. Karena kalau diklik nanti agak repot. Nah, seperti ini saja. Sudah ada di dalam, walaupun agak di pinggir tidak apa-apa. Tidak harus di tengah. Dia sedang berada di sini. Nah, untuk melihat lebih detail, artinya kita bisa zoom in dengan cara nanti muncul ada kotak menu di sini. Kotak menu. Pop up ya, menu kotak baru yang merupakan daerah yang hanya disoroti untuk yang ingin kita ketahui. Nah, di sini setelah zoom in, zoom out, gunakan view magnifier. View, view magnifier. Mana dia? Itu ada, Pak. Hmm? Ada tadi. Magnifier. Tengah, Pak. Di Oh, tengah. Nah, ini ya. di tengah ya. Ya, di tengah. Magnifier. Nah, muncul di sini kan. Jadi di sebelah kiri kursor saya hanya berjalan tidak diklik, tapi kemunculannya itu ada di sebelah kotak ini. Jadi di magnifier ini saya geser. Itu seperti mata dari si mouse ini gitu ya pada jangkauannya. Jadi kalau kita lihat ada dua, nah ini sudah masuk di kotak. Kita usahakan yang warna hijau itu berada di, tahunya dari mana ada objek itu. Kebetulan digambarin dia akan memberi batas yang tegas yaitu dengan warna yang sedikit lebih tajam di situ. Jadi bukan yang ini, bukan pula yang di bawah sini, gitu kan ya. Tapi yang ini. Nah, usahakan geser
menggesernya di dalam mana ya? Di dalam sana walaupun tidak tepat betul. Nah, sudah cukup kira-kira di situ. Kita lepas mouse-nya supaya tidak bergerak-gerak gitu kan ya. Nah, menunggu dulu mungkin yang lain belum masih sulit menggerakkan sampai ke pusat itu, ke pusat objeknya. Jadi kita ingin mencari sentroid atau pusat dari si objek itu. Kalau sudah itu apa kita bisa menekan huruf A ya di keyboard itu. A. Kalau kita tekan huruf A, maka akan muncul suatu lingkaran. Nah, artinya adalah di objek tersebut menjadi pusat, ya, pusat dari lingkaran itu. Yang secara spesifik dia akan punya batas informasi tentang berapa koordinat langit di situ. Jadi melokalisasi lah kira-kira maksudnya begitu. Jangan seluruh citra, tapi cukup di situ saja diperiksanya yang batas hijau itu. Kita tunggu mungkin teman-teman yang lain belum atau kalau sudah sampai sini. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah berarti langkah berikutnya di mouse bisa kita geser lagi. Walaupun tidak ada di dalam sini tidak apa-apa. Karena dia sudah kita blok begitu ya, kita kasih benteng. Nanti tolong dicari koordinatnya di sekitar situ. Nah, langkah berikutnya adalah ini tadi sudah ya, arahkan atau ditempatkan kursor di situ, kemudian menu region pilih list. Nah, region pilih list, listnya agak di tengah, maka akan muncul itu dia. Ini. Jadi yang si objek yang kita ingin tahu koordinat langitnya itu adalah informasinya di sini. Nah, di situ. Eh, ini dicatat ya, maksudnya mau di save ke file boleh, mau di clipboard juga boleh, tidak apa-apa. Tidak harus. Jadi di sini dia menggunakan titik dua bukan spasi pembatasnya. Jadi 14.253.2. Nah, itu kan kalau saya copy ini sampai sini ya, berarti. Jadi sebelum koma, masih ingat di sebelum sebelum koma yang ada di sini. Itu Ini kalau saya copy. minta Ya, Pak? maaf, koordinatnya memang agak geser sedikit ya. Saya punya itu di belakangnya 221. Pak punya Oh, 402. bisa, bisa. Oh, Nggak bisa apa-apa. gitu ya? Ya, karena mungkin waktu menempatkan kursornya beda dengan saya. Mungkin ibu lebih baik melihatnya. Oh, gitu Saya, ya. ya Kayaknya bisa sih. jadi. Nggak ada, nggak ngerti. Jadi tidak tepat betul gitu kan di angka terakhirnya. Itu termasuk dalam rentang kesalahan yang diperkenankan lah, kira-kira begitu. Oh iya. Nah, di sini saya harus membuka kalau menurut rujukan di sini. Nah, sampai di sini kita sudah selesai di tahap 1.2. Di sini catat dan simpan informasinya. Ya, nanti mencatatnya di mana, menyimpannya di mana, itu boleh terserah saja. Nah, kemudian kita masuk ke simulasi. Buka file ini yang tadi di directory itu yang ada txt-nya. Sekarang saya coba buka. Tadi itu yang bukan L ya kan tadi ya. LG3 ya. Nah, ini kan berarti filenya. Kalau saya buka, nah ini dia. Saya buka ini, kemudian masukkan angka koordinat ekuatorial yang tadi di atas disimpan itu, yang dicatat. Jadi ditaruh di sini. Kalau ada dua citra berarti jadi satu baris itu satu satu citra. Dia ada di mana? Kebetulan tadi saya mengambil yang ke satu dan yang ke satu berarti yang sebelah atas. Jadi di sini mestinya. Nah, mestinya di sini dia berisi. Nanti satu citranya lagi di bawahnya. Kalau mau dua-duanya. Jadi yang pertama yang di atas ini saya taruh di sini. Nah, ini harus
edit dulu nih karena penulisannya kan berbeda nih. 14 ini harus dihapus itu manual. Oh ini titik koma 88 satu desimalnya hanya dua. Sementara tiga ini ada koma, komanya dihapus. Kemudian ada saya hapus, saya hapus. Ini juga cuma satu di belakang koma. Nah, dapat satu mau di save juga boleh, ini tidak di save juga gitu ya, boleh. Atau kalau di sini disarankan ke mana? Ke laman tertentu di ini edit pad boleh juga kalau mau ini pakai internet. Kebetulan nih ada editor editor apa namanya online gitu ya. Kalau tidak online juga boleh. Misalnya saya mau ke editor online itu, saya buka satu lagi misalnya editor online. Ini dia editor online. Nah, tadi dokumennya tadi new upload file. Ini ada upload file kan? Boleh kalau mau gitu upload file tadi yang obs itu. Nah, ini saya upload di sini. Nah, sama tampilannya kan begitu. Kemudian tadi yang ada di sini saya tempatkan di sini kan. Nah, kalau saya taruh di sini, kok jadi ini muncul ya? Copy ke clipboardnya bukan ini sih. Yang tadi ya di laman sebelahnya. Nah, ini kan sebetulnya. Jadi kalau saya copy sampai ke 402 ini. Saya copy, saya masukkan ke sini, saya taruh. Nah, boleh tidak apa-apa. Ini harus disamakan, edit ke sini, saya rapikan begitu sama persis dia. Ada komanya dihilangkan. Mestinya angkanya ada kedekatan dengan data-data sebelumnya ya. 9,4. Dah, satu ini. Nanti gambar yang satunya lagi boleh kalau mau untuk melengkapi yang di bawah sini. Atau kalau hanya satu saja, yang di bawah dihapus saja, tidak apa-apa. Nah, ini dihapus boleh. Tapi kalau mau juga, mau coba yang satu lagi, maka saya membuka, upload lagi gitu kan. Saya upload lagi, pilih filenya. Sekarang pilih file yang kedua. Berarti. Nah, yang dua ini. Itu. Saya gunakan yang dua. Kalau saya buka, ini sudah ada di sini, berarti sudah siap di eksekusi upload. Kalau saya upload, nanti dia kan udah berproses. Jadi tunggu dulu ini mudah-mudahan tidak lama seperti yang tadi itu ya. Ada yang lama sekali. Kita tunggu, mudah-mudahan tidak lama. Nah, sedang berproses. Kita tunggu sampai keluar sukses. Nah, lama kan? Sedang berproses, masih dia berproses di sini. Sedang dipakai sepertinya. Nah, masih berproses. Wah, mudah-mudahan tidak lama. Wow, masih lama. Masih belum. Baru, baru bertemu 16, 17. Baru ketemu 17. Berapa lagi? 18. Kita ketemu di 17, 18, baru 300-an. Mestinya 300-an gitu. Tapi ini baru bertemu 18, 19. Nah itu. Belum, kebetulan agak lama ini ya. Kalau ada yang menemui hambatan, silakan mau ditanyakan. Ada chat, bukan lewat chat boleh. Nah, sukses akhirnya. Ini dia sukses ya. Nah, berarti kita masuk ke halaman
results ini. Ini saya klik. Nah, seperti ini. Tadi mungkin ada citra yang itu ya, potong apa, agak beda. Kemudian kita pilih di sebelah kanan ini kan yang mana? New image switch. Nah, ini kan ya. Ini diklik kanan, kita save. Jadi kita setelah tadi menyampaikan file, sekarang kita ambil file yang sudah diberi koordinat langit. Kita save, kita taruh lagi, berarti yang kedua. Tadi kan yang pertama, jadi yang keduanya. Ya, mau disamakan boleh. Kedua, fits. Ya, mau dilepas di sini, nanti dia akan memberi nama fit sendiri. Kita save. Jadi sekarang saya sudah punya dua. Buka halaman ini kan. Nah, yang tadi ini kita tutup aja. Kemudian karena di sini regionnya sudah dilepas, berarti tidak perlu lagi dicentang. Nanti kalau diklik malah tercentang. Jadi tidak usah. Kita buka file. Mana tadi? Open local. Ini bisa ditutup. File yang ada ini. Oh, bisa di close ya. Yang ada close this image. Nah, biarkan supaya mengurangi memori. File open local. Saya masuk yang kedua sekarang. Fits. Kita buka. Nah, seperti ini lagi kan? Apa? Tidak tajam. Tadi langkahnya adalah dengan scale. Nah, kalau saya tidak salah. Scale dilakukan linear. Nah, supaya tajam. Tapi masih terbalik kan gini. Nah, sudah koordinat kita sudah kelihatan. Bisa jalan-jalan dia di atas citra ini. Membaliknya dengan zoom ya. Ya, ini dia di bawah ada line north is up. Nah, sudah seperti ini, sudah kelihatan objek kita yang mana terlihat sudah ini ya. Nah, LG3-nya di sini sudah kelihatan ya, mau di zoom in, zoom out ya. Jelas sudah ketemu di sini. Nah, berikutnya adalah kita memberi apa namanya? Jadi lupa. View magnifier gitu ya. Setelah zoom in, zoom out, view, view magnifier. Itu Oh, ini sudah udah ada. kebuka itu, Oh, Pak. sudah muncul. Oh, sudah kebuka. Oke, sudah Yang tadi. kebuka. Yang tadi, oke. Sekarang kita mengarahkan kursor yang hijau ini ya, yang hijau di sini, hijau di situ ke sedapat mungkin di tengah, ya mungkin lebih baik. Kemudian kita tekan huruf A. A, nah sudah huruf A. Kita ingin tahu koordinat objek tersebut, yaitu di region list ya. Nah, di sini ada list. Kita list. Nah, kita dapat yang baru sekarang. Berapa ini? 14, 5 kita copy ini. Sampai koma yang sebelum koma yang terakhir. Kita copy. Kemudian mau masuk ke sini boleh. Kita taruh dia di bawah sini. Nah, kemudian kita benahi supaya lurus. Kita rapikan. Ini. Nah, kita rapikan. 45 mau diambil 5 boleh. Ini komanya dihilangkan. Tanda titik 2-nya dihapus. Titik 2 dihapus. Ini karena ada satu angka saja di belakang koma. Nah, sudah dua. Itu RA-nya Pak Ya. Budi, komanya kehapus 58,85. Oh, maaf, maaf. Betul. Terima kasih, Pak Ferry. Semuanya saya hapus pastinya. Itu kok. Ya, ya. Ah, betul, betul. Saya salah. Ya. Terima kasih, Pak Ferry. Kelihatannya. Tidak semua dihapus. Titik 2 yang dihapus ya. Kalau titik itu kan koma ya. Nah, setelah itu kita save ini. Yaitu men-save-nya. Pak Download Budi ya. ada tanya sedikit. Ya, ya Pak. Itu
kan semuanya apa yang di bagian data terakhir itu kan empat puluh satu koma Ya, enam, 41,6 iya, 41,6. Itu kan kebetulan iya, tadi digitnya itu kan kecil ya. iya, Kalau misalnya saya ngolah pakai apa itu LG3 ya, 2021 LG3 itu iya. 41,684. Oh, boleh 41, jadi 41,7, enggak apa-apa, Pak. oh, 0,7. Oke. Ya. Ya, gitu. Karena apa yang kita turunkan ini sebetulnya masih prediksi. Bisa kita bayangkan, ini kan baru sekian baris, Pak. Berapa ini? Iya, Mungkin ada 10, 20 kurang mungkin. Jadi untuk orbit yang akurat itu ya bisa ratusan, Pak. Jadi ini iya betul. semacam eh, apa ya? Ketika objek itu masih sedikit pun kita sudah bisa mendapatkan prediksi lintasan dia di langit begitu. Hmm. Tapi memang Jadi formatnya harus anu ya, satu digit ya itu ya, yang untuk bagian belakang itu untuk standarnya betul, Pak. Untuk yang satu digit. deklinasi yang ini minus 22 sekian ini Iya, itu satu digit memang untuk satu yang digit. Oh iya, detiknya ya, detik iya. detik apa detik busurnya. Tapi kalau yang RA ascenso Mm-mm. recta itu dua digit Dua digit, iya. yang detik yang itu. Oke, makasih Pak Budi. Sama-sama, Pak. Nah, sekarang saya mau save file ini. Mana save di sini? Download. Download ya ke tempat di mana kita punya tadi kan ya. Apa ini? OBS. LG3. OBS. Ya, namanya bisa apa aja. Tapi nanti kita pakai TXT. Ya, atau kalau saya tadi pakai di sini, ya boleh juga. Ah, gitu kan ya. Boleh. Sudah itu langkah kita adalah setelah mendapatkan ini, sampai mana kita? Nah, sudah mengisi ini ya, sampai sini kan? Sampai sini kita sudah lakukan. Yang belum adalah buka laman lain, membuka laman ini. Membuka laman ini, kalau saya mau buka laman baru, boleh. Saya buka dia di sini. Mau langsung diklik dari PDF-nya juga boleh, nggak apa-apa. Ini saya buka. Nah, ke sini kan. Saya mencari kotak di mana yang bisa saya isi. Nah, kotaknya ada di sini kan, tidak jauh dari yang atas atau baris paling atas. Nah, di sini. Ini kita isikan dengan yang tadi. Filenya tadi kan yang saya save ini ya, LG3 OBS kan. Ini kalau saya buka atau langsung dari sebelahnya saya kira jangan-jangan bisa. Nah, dari sini saya ambil dari ke sini semua gitu. Nah, saya copy, ini saya masukkan ke sini. Nah, tapi barisnya jadi nambah satu ya. Sepertinya ini. Oh, ya, kelewat satu baris ya. Wah, agak manual gitu di sini. Kalau copy langsung, kalau kecil kalau dari file, ini baris yang kosong. Nah, baris yang kosong kita hapus. Bisa begitu. Sudah sampai. Oh, masih belum. Nah, sudah semua. Nah, kalau sudah semua masuk, nah sudah semua masuk, berikutnya adalah kita hitung ya. Copy paste pada kotak ini, kemudian klik compute orbit untuk mendapatkan elemen orbit. Ini satu box yang black box lagi satu hal ya. Menghitung elemen orbitnya dari sini. Nah, kita klik. Nanti muncul laman baru. Nah, ini khusus untuk objek yang dimaksud ya. Ini LG3. Ini Pak Budi, diperoleh. Ya, eh, ini saya mau nanya. ya kenapa? Hah, Itu silakan. data baru yang kita tambahkan itu di belakangnya ada X itu apa, Pak? Ada X. Di dua baris terakhir. Oh, ini. Ya. Oh, begini. Itu sebetulnya adalah karena kita menambahkan kemungkinan kurang akurat. Oh, Bisa jadi begitu, ya.
kemungkinan kurang akurat. Jadi tetap hasilnya bisa diperoleh ini, tapi mungkin mungkin kursor saya nggak begitu bagus tadi, maka angkanya boleh jadi akan menghasilkan galat perhitungan atau error yang sedikit lebih besar daripada rata-rata yang biasa. Kira-kira begitu. Nah, ini dia ya, contohnya nih hari ini. Di setnya memang pada saat file ini dibuat. Jadi dimulai pada saat apa? Di mana file ini dibuat yaitu hari ini. Gitu kan ya. Ini RA-nya, ini dek. Nah, kalau di sini Pak Ali di sini 3 angka belakang koma, deklinasinya 2. Jadi formatnya bisa beda-beda. Tapi yang jelas umumnya yang RA itu angka di belakang jumlah angka di belakang komanya lebih satu daripada yang deklinasi. Umumnya begitu. Nah, kemudian dari sini apa langkah berikutnya adalah setelah ini diperoleh, klik Orbit Simulator View. Kliknya itu ada di atas dari tabel ini. Nah, gitu. Setelah Orbit Simulator View, maka kita bisa mendapat gambaran lintasan dia mengelilingi matahari seperti apa. Dia akan mempersiapkan dulu ini. Nah, itu dia. Jadi ini bisa kita atur. Ini lihatnya dari atas begitu ya. Mungkin kalau kita ingin, oh, ini terlalu jauh, kita bisa coba-coba. Ini mungkin. Nah, mungkin begini itu kalau kurang, mungkin kita ingin lihat, oh, kan? Kita ingin lihat seperti ke sini. Nah, boleh. Maka kita jalankan dengan ini tombol ini. Nah, ini jalan. Jadi yang paling dalam ya, yang sudah ada selain dari yang hijau ini ada nama bisa kita masukkan ya namanya. Itu adalah planet umumnya adalah planet Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Bulan, Bumi, Jupiter. Nah kemudian yang warna sendiri ini yang hijau ini dia. Ini dia. Sekali lagi ini prediksi lintasan karena jumlah datanya kan baru segitu. Ini 3 dimensi gimana? Oh harus 3 dimensi sudah. Stars, tak ada bintang. Keren. Baik, mungkin sudah sampai ada yang sudah sampai juga di sini. Ini bisa diklik ya, tapi kalau dilihat dari bumi seperti apa? Nah, gitu. Nah, kalau dilihat dari bumi, mana dia orbitnya bisa harus lebih kecil. Oh, ini melihat bumi. Kalau ini, oh, melihat dari si objek itu di langit. Nah, ini dia. Di langit dia bergerak kira-kira begini. Oh, kita bisa kita bisa simulasikan. Itu yang cepat itu apa yang cepat ini? Aduh, tidak ketangkap. Oh, bisa saya stop ya? Apa ini? Loh, kok jadi terbalik arahnya? Yang cepat ini apa sih? Moon, oh bulan. Bulan. Bulan, ternyata bulan. Jadi dia bergerak, nah seperti itu, tubuh bergerak di langit. Itu ada Uranus di ujung sana, yang praktis diem aja. Nah, ada bolak-balik mungkin itu ceritanya lain ya. Gerak retrograde Pak Ferry. Mm. Jadi kadang dia dari kiri ke kanan, timur barat, barat timur. Nah, itu matahari ini berarti keadaan masih siang berarti dia. Nah, seperti itu. Jadi bisa macam-macam ini bisa dieksplorasi. Kalau ini apa ya? Lihat dari bumi bulan ya. Oh, itu bumi dan bulan. Kalau ini, oh lihat dari matahari. Nah, ini dia. Nah, itu dia dropnya. Ini dia objek kita yang ini. Nah, sudah sampai juga yang lain di sini. Sudah, Pak. Lagi Nah, itu terpesona. dia. Sudah, Pak.
Bisa coba objek yang lain sekarang kan. Jadi di sana ada banyak tuh foldernya kan banyak tuh. Kecuali yang LE tadi ya, LE tadi dia tidak konvergen. Saya jadi penasaran ini Pak Budi, soalnya di Ya, yang waktu di bagian awal tadi kan dibilang kan bisa sampai sekitar 10 menit. Kita belum sampai 10 menit tadi. Jadi apakah oh memang tidak ditunggu aja konvergen gitu ya. atau udah tahu. Kalau Yang LE tadi ada ya, waktu oh luang bisa iya ya. dicoba itu ditinggalin 10 menit gitu. Katanya dia menjamin ya, gitu. Biasanya 10 menit paling lama lah ya, semua dapat. Ya kalau mau nyoba boleh aja. Tidak sukses gitu kan, tidak harus sukses. Silakan, ada komen yang lain, ada yang ini gagal mungkin atau apa? Waktu editing editing file tadi tuh mungkin harus rapi ya, rapi lurus gitu. Pak Budi panduannya Iya jelas iya banget ya. Tapi iya. saya kan belum selesai, tapi nanti saya yakin saya akan bisa ini. Oh Kelihatan baik Pak. jelas banget Pak. Satu langkah Pak, betul mencobanya. Ya, ya. Nanti kalau kami mungkin ketemu sesuatu begitu kami masih bisa diskusi dengan Pak Budi ya. Ya. Ini direkam Pak, nanti rekamannya ini kami share. Oh ya siap, terima kasih. Jadi kan bisa diulang-ulang nanti. Ya 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 benar. Saya cuma lagi mikir Pak, Ya, nextnya gimana ya Pak ya? Nextnya maksudnya udah nih udah iya. belajar ini nih, terus mau dipakai untuk apa gitu? Oh, begini Bu, kalau kita punya sebetulnya ada langkah yang menurut saya kalau boleh saya share, saya stop dulu. Ini mungkin terkait dengan apa, pertanyaan Pak Ali tadi. Ini saya stop share. Saya mau share ini ada materi tentang menghitung tadi itu loh Pak. Bagaimana dari piksel itu bisa menjadi koordinat langit. Itu kan tadi itu. Jadi ini kalau saya share, langkah berikutnya ini Bu sebetulnya. Bukannya udah ada yang Pertama, mengerjakan tuh ya Pak? eh, elemen orbitnya harus dibuat seakurat mungkin. Jadi jadi ada dua apa namanya? Kalau boleh saya sebut ada dua black box ya hari ini itu yang perlu bukan dibongkar tepatnya apa ya? Perlu dipahami lebih lanjut karena kita bisa menghasilkan orbit yang lebih akurat kalau kita mau. Jadi langkah berikutnya adalah sebetulnya refinement atau perbaikan dari hasil yang diperoleh pada latihan ini. Ini kalau boleh saya share, sekalian tadi menjelaskan pertanyaan Pak Ali. Ini dulu materi kuliah Pak, ini tahun berapa tuh? Udah tahun 2009. Udah lama sekali. Jadi idenya kira-kira begini, kita mulai dari sini. Mungkin gambarannya bisa bisa lebih kelihatan. Nah, andai kan ini teropong gitu, Bapak Ibu. Jadi kita kan punya apa CCD ya di belakang teropong ini gitu kan. Ada X, ada Y gitu kan. Sementara itu bidang langit yang diteropong gitu kan. Nah itu. Jadi yang bidang langit ini yang sekarang yang kita punya bukan di langitnya itu yang kita punya adalah yang XY yang di belakang teropong ini. Bagaimana kita bisa mengetahui koordinat dia yang di langit, sementara yang kita punya adalah yang di belakang teleskop ini. Jadi ini masuk istilah di astronominya itu astrometri, Bapak Ibu. Jadi pengukuran lokasi di langit dengan lebih teliti begitu. Jadi metodenya adalah yang kita perlukan sebetulnya adalah ini tadi yang Ibu Ika tanyakan, kenapa kok pusatnya kok selalu ditampilkan di situ? Karena itu memang penting, di mana teleskop itu pusat dari teleskop, bundaran teleskop itu memang menjadi pusat dari apa namanya tujuan kita di langit gitu. Ini misalkan ada apa namanya, ada notasi A, D begitu. Nanti ada perhitungan matematika, mudah-mudahan tidak terlalu. Nah, kemudian ada L yang tadi Pak Nidas menyatakan kalau dibuat zoom seperti apa. Itu faktornya sudah terkoreksi di sini, Bapak. Panjang fokus ya.
Jadi panjang fokus dari teleskop itu menjadi informasi yang penting ketika pada langit yang sama, pada titik yang sama di langit, tapi teleskopnya berbeda, tentu ada faktor teleskop itu yang berperan, yaitu L dalam hal ini. Ya, panjang fokus ini terkait dengan instrumentasi teleskop. Ya. Kita bisa mengetahui panjang fokus teleskop saat itu. Nah, kemudian kita tahu berapa banyak objek referensi yang tadi saya sebut. Ada bintang yang titiknya tetap di langit. Kumpulkanlah 10, tadi saya bilang gitu kan. 10 lebih baik, tapi sekurangnya 3. Ya kalau 3 mungkin akurasinya kurang, ya saya sebut tadi 10 lah gitu ya. Kalau banyak bintang di langit, ambil 10 itu. Nah, setelah itu pada saat citra, karena sudah bintang itu ada di katalog bintang itu punya ascensorita, alfa, dan deklinasi tertentu. Nah, sekarang masalahnya adalah harus ada hubungan dengan XY-nya kan. Si bintang di langit alfa delta itu bukan yang objek target kita, yaitu yang bergerak, bukan, tapi yang tetap yaitu alfa delta di langit si bintang. Ada 10 bintang, dia harus kita dapatkan citra di XY yang ada di citra kita. Nah, yang ingin diketahui adalah justru citra di langit bagi objek kita yang tercitrakan oleh kita di belakang teleskop tadi. Jadi nanti X ob ini dengan Y ob ini adalah menjadi modal kita untuk mendapatkan alfa, tapi si objek dan deklinasi si objek di langit. Nah, ini jadi least square tadi yang saya cerita. Nah, jadi I mewakili jumlah objek, jadi ada 10, Bapak. Jadi di sini misalkan yang ini saya harus punya 10 D, D, D deklinasi alfa. Sementara A dan D kan sudah diketahui yaitu titik pusat dari bidang langit itu. Sementara H yang ini adalah itu persamaan yang sama juga menggunakan alfa dan deklinasi. Jadi yang dicari sebetulnya adalah berapa konstanta ini si eta ini dari karena 10 jumlah yang diketahuinya sekian, hanya 2, berarti menggunakan least square. Nah, diperiksa itu nilai H itu biasanya 1. Ya. Nilai H itu biasanya di sekitar angka 1. Nah, baru transformasi ini yang saya sebut tadi, yang menghubungkan antara di langit dengan di citra. Seperti ini. Kita mencari nilai PQRSTU itu tadi yang saya sebut apa? Regresi linear, least square, least square itu. Nah, ini dia. Istilahnya adalah konstanta plat. Konstanta plat. Jadi ada apa namanya? Ada 6. Nah, dari situ, ini saya cepat aja teknisnya. Dari situ baru saya bisa dapatkan yang untuk objeknya sendiri, untuk objek sekarang. Nah, baru dapatkan koordinatnya itu dari persamaan ini. Ini mungkin agak rumit, tapi ini matematis sinus kosinus begitu. Ini jadi yang ingin tahu itu alfa ob ini. Jadi ascensorita objek yang menjadi target kita, deklinasinya ini. Jadi terhubung yang ada di yang mana yang ada di citra itu X ob Y ob dengan alfa ob dan deklinasi ob. Ini deltanya ini adalah yang di atasnya deltanya. Nah, ini kalau mau sebetulnya bisa dibuat program Bapak Ibu. Bisa ini dibuat program komputer kan sebetulnya, tinggal memasukkan input koordinat di XY. Bisa ini. Oleh sebab itu yang di server itu yang tadi sempat lama itu adalah konvergennya. Konvergen dari yang mana? Konvergen dari yang ini. Nah, ini dapat nggak dia 6 variabel ini, P, Q, R, S, T, I. Kalau sudah dapat, nah berarti tinggal mendapatkan ini. Itu tadi yang diperoleh. Sehingga setiap pixel, ya, setiap kotak yang ada di citra itu
sekarang sudah terkoresponden dengan alfa dan deklinasi di langit. Makanya dia tempelkan semuanya. Pixel ini berarti alfa deltanya sekian. Setiap pixel yang ada di setiap kotak yang ada di citra itu ditempelkan dengan apa namanya koordinat langitnya. Mungkin itu yang pertama. Kalau Pak Ibu Ika Budi, tadi mau menyampaikan, ya, bertanya sedikit. ya Pak, Itu ya kan Pak, untuk mencari konstanta plat itu kan PQRSTU itu pakai ya. metode linear ya. Dia ya least square Pak. Jadi jumlah persamaan melebihi dari jumlah variabel. Kalau tadi misalnya apa eh, referensinya tadi minimal 3 ya, Ya, berarti minimal dia yang 3. pertama aja Pak. Oh, berarti paling nggak matriksnya minimal 3 kali 3 ya. Ya, betul Pak. Betul Bapak. Betul, Hmm. betul. Minimal 3 kali 3. Hmm. Oh iya iya. Jadi dengan least Sebenarnya bisa square itu diaktif Pak ya. Jadi bisa tugas jadi akhir ya. program komputer bisa di Pak. Kalau Iya betul. yang 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 utamanya menurut saya adalah memeriksa dengan teliti ini panjang fokus teleskop. Karena unik Iya. setiap teleskop itu bisa beda-beda gitu. Jadi ini unik teleskop mana yang digunakan panjang fokusnya sekian. Nah, Berarti yang ini dibutuhkan data data dari CCD ya, data dari ya image. dari sisi dia, Pak. Ya Iya image betul yang betul. dihasilkan oleh teleskop itu ya betul. Betul. Kemudian dari spesifikasi teleskop. Ya, ya betul. Oh, Jadi nanti si program itu kalau dibuat umum adalah panjang fokus teleskop ini dibuat input Pak, jangan jangan dikunci gitu maksud saya. Di dalam programnya sebagai angka input. Nanti kalau digunakan untuk teleskop yang lain bisa gitu. oh iya, lebih fleksibel ya. Iya. Ya lebih fleksibel begitu maksudnya. Ini jadi konsepnya sebetulnya semakin banyak informasi pada citra itu bisa kita ketahui, maka biasanya lebih konvergennya lebih mudah Pak. Yang ini tadi nine ini tadi. Ini persamaan linear biasa sebetulnya. Yang XY ini kan koordinat di citra kan, XY semua aja XY. Iya betul. Sementara L ini adalah L yang panjang fokus teleskop tadi. Jadi Ya kita kalau dapatkan metode ini. linear kan anak-anak di numerik tuh dapat Ya Gauss-Jordan sudah dapat kan ya. kayak gitu Betul. Pak ya. Bisa ya Ya. pakai. Ini tingkat dua di kami Pak. Jadi samalah setelah mekanika lah kalau di kami. Jadi apa laboratorium gitu. Laboratorium astronomi tetapi dalam hal bukan pengamatannya tapi mengolah citranya. Nah, sementara yang satu lagi sebetulnya adalah dari ini yang tadi Bu Ika tanyakan adalah dari dari yang ini dari apa? Ah ini mungkin kelihatan nggak ya? Hmm? Saya stop dulu, saya share lagi. Nah, yang ini, jadi setelah pemetaan adalah yang ini. Ini satu proses juga karena justru ini yang menjadi salah satu faktor untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dari titik-titik ini kita bisa mendapatkan elemen orbitnya. Jadi sederhananya dari informasi ini nanti akan diturunkan persamaan atau elemen orbit dari si benda tersebut. Ini kembali mengolah data ya, kembali mengolah data dengan metode gravitasi Newton sebetulnya, maka bisa kita dapatkan apa namanya lintasan itu lebih akurat apabila datanya memang lebih banyak. Hanya waktu pengerjaan komputer biasanya lebih panjang ya karena banyak data yang harus bersamaan dipakai untuk konvergen begitu. Kira-kira itu kalaupun yang mau setelah orbitnya jadi itu adalah begini, apakah bumi kita dengan objek ini ada kemungkinan bertemu tidak gitu. Itu dia. Kalau bertemu tuh maksudnya jangankan kalau dia dekat dengan bumi kita
pada waktu tertentu seberapa dekat. Jadi kira-kira untuk menyampaikan seberapa bahaya sebetulnya objek ini. Bisa ke sana larinya. Seperti early warning begitu. Karena sudah cukup banyak ada objek yang eh, dalam waktu tertentu diduga dia akan sangat dekat dengan bumi. Misalnya dalam sampai akhir abad ini mungkin ada 10 objek setidaknya jadi perhatian. Jadi rilis informasi itu terus diberikan dengan maksud tolong amati, tambah data pengamatannya supaya kita bisa lebih akurat lagi. Jangan prediksi yang sampai akhir abad ini itu mungkin bisa lebih kita koreksi dalam pengertian ternyata dia tidak jadi bahaya. Kalau menjadi bahaya pun ya kita mesti bersiap apa gitu. Kira-kira begitu arahnya. Mau Berarti tanya lagi Pak Budi? dari Ya, simulasi itu bisa Pak ya, bisa dilihat ya, kecepatan ya, atau kecepatan untuk mendekat bumi itu bisa diprediksi ya ya, betul, Pak. Betul. lintasannya. Bahkan sampai waktu bertemunya. Jadi waktu bertemunya itu dalam rentang kesalahan misalnya 1 hari. Waktu bertemu itu maksudnya kan tidak harus bertemu tabrakan ya. Bertemu itu bisa saja apa Papasan berpapasan dekat dekat ya. gitu ya. Nah, gitu. Itu secara resmi didaftarkan Pak, secara internasional Iya, bahwa objek ini termasuk dalam objek yang kalau ada kesempatan untuk pengamatan, tambah lagi data pengamatan supaya prediksi kita menjadi lebih akurat. Gitu. iya betul betul. Mungkin itu Bu Ika tadi yang terkait. Berikutnya apa itu dia? Ya, terima kasih Pak. Ini enggak, saya cuma mau nanya aja nih dari gambar visualisasi ini. Ya, Apa tuh ada warna hijau tebal, kemudian ada hijau tipis, apa maksudnya ya Pak? begini Bu, betul pertanyaan Ibu bagus ini. Apa cermat Bu. Di setiap lingkaran ini ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, Ya, misalnya yang orange saja ya. Kemudian yang magenta juga, magenta tidak magenta karena orbit bumi. Yang kuning atau yang putih. Maksudnya begini, bumi itu kan punya bidang orbit. Mungkin tangan saya begini, gimana? Nah, kalau ada orbit yang begini, maka jari-jari saya itu di gambar itu warnanya tebal. Tapi ada yang di bagian bawah ini kan. Nah, di sini itu warnanya tipis. Artinya dia berada yang tebal itu di atas bidang orbit bumi, yang tipis itu di bawah bidang orbit bumi. Bidang orbit bumi adalah yang magenta ini. Mungkin bisa kita lihat begini. Nah, nah kan ada yang di atas, ada yang oh, di oke. bawah. Nah, Ya, ini di bawah kan, ini di bawah. Ini di atas dia. Nah, maksudnya itu. Jadi kalau kita lihat. Jadi dia berada di atas bidang orbit bumi, ada yang berada di bawah bidang orbit bumi. oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan bisa silahkan mau mencoba lagi nanti di apa untuk objek yang lain boleh. Mungkin ada nanti kesempatan apa namanya teman-teman yang lain mau lihat videonya boleh juga nanti kita persiapkan dulu ya apa namanya video tersebut. Ada ini komentar atau pertanyaan silakan. Masih ada kita waktu sedikit ini. Pak Budi, Iya Pak. istilah mendekat ke bumi atau segera apa mendekat ya atau mungkin Ya, ekstrimnya bertabrakan begitu atau apalah. Nah, itu iya. sedekat itu Seberapa? dalam skala seberapa ya Pak? Oh, begini Pak. Betul. Kita ada 2 kriteria untuk yang disepakati secara internasional untuk mengatakan bahwa objek itu bisa berbahaya bagi bumi, berpotensi bahaya.
Ya. Kriteria pertama adalah ketika jarak orbitnya ya, walaupun objeknya jauh, tapi kan jarak orbit itu maksudnya kira-kira begini Pak. Jarak orbit itu kira-kira orbit yang hijau ini dengan yang apa ini? Sian, Magenta ya. Sian, sian. sorry. Sian dengan yang hijau ini Ya. terpisah berapa jauh? Ya, benar. Jadi walaupun pada saat itu mereka berdua tidak sedang deketan, ya mungkin bumi sedang di sini, objeknya sedang di atas sana tadi kan ya. Tapi Ya. lintasan mereka berdua itu yang menjadi salah satu kriteria. Berapa? Kalau jarak antara dua lintasan ini sampai 20 kali jarak bumi bulan, itu kita masukkan kategori bahaya. Oh, Jadi kurang atau sama dengan 20 kali jarak bumi bulan, itu kita kategorikan dia berbahaya untuk kriteria yang pertama. oh, ya. Ya, ya, Kriteria ya. yang kedua adalah ukurannya. Ukurannya itu kira-kira lebih dari 150 meter. Baru kita Hmm. katakan dia, kalau memenuhi dua ini, kita katakan dia berbahaya. Hmm. Tapi kalau salah satu saja yang dipenuhi, misalnya kedua lintasan tuh sebutlah 10 kali jarak bumi bulan, jelas masuk kan? Tetapi ukurannya 100 meter atau ukurannya 50 meter, itu tidak termasuk kriteria yang kedua. Maka kita katakan dia objek yang bukan berbahaya. Tapi layak untuk dicermati. 100 meter kalau nabrak kita kan besar juga gitu. Ya, ya, ya. Seperti itu. Jadi itu kriteria kesepakatannya, dua kriteria kita. Jarak lintasan antara bumi dan orbit bumi dengan Dan orbit si ukurannya, Pak. itu ya, dan ukuran si objek tersebut apakah lebih dari 150 meter atau tidak. Ukurannya itu kita tahu dari mana, Pak? Seperti yang tadi Nah, betul. Pak Didas tahu nih. Sudah tahu. Pertanyaan itu memang layak sekali. Dari pengamatan yang tadi mana Citra tadi saya sampaikan, ya misalnya mana tadi. Nah yang ini misalnya Pak ya, ini kan ada objek yang bergerak ini, sebutlah misalnya begini. Dari mana saya Ya, bisa tahu ukuran kan begitu? Tuh bergerak kan. ya. Jadi begini Pak, caranya adalah eh, astronomi itu mengamati kecerlangannya untuk waktu yang cukup panjang, ya Hmm. cukup panjang dulu, walaupun terpisah tidak harus terus-menerus maksudnya. Dari situ kita mengetahui perilaku dia, perilaku kecerlangannya dia. Nah, dari perilaku kecerlangan yang mungkin ordenya bisa bulanan begitu, kita bisa cocokkan dengan model model dari apa namanya kecerlangan itu. Kalau dilihat dari bumi kita. Nah, dari situ kemudian dilakukan pemeriksaan yang akhirnya mendapati apa namanya ukuran dia berapa sebetulnya, ukuran sejati dia. Misalnya gini Pak, kalau si objek itu punya kandungan mirip seperti apa ya tanah gitu ya, sebutlah tanah gitu. Mungkin dia ukuran dengan kecerlangan yang sama, dia tampaknya ukurannya akan lebih besar ketimbang kalau misalnya kandungan si objek itu banyak sekali bahan mineralnya, bahan metalnya. Itu dengan ukuran yang kecil saja sudah terang, begitu. Ya dari Ya, situ ya. kita punya karakter menurunkan ukuran akhirnya. Dapat kita tahu ukurannya sekian meter diameternya begitu. Seperti itu. Jadi butuh waktu yang agak panjang Pak kalau kalau untuk mengetahui ukuran. Tapi Benar. itu proyek besar memang, Iya, proyek iya. internasional karena apa? Jadi sejak 20 tahun yang lalu itu dicanangkan yang namanya sensus begini. Kita Oh, harus mengetahui kita harus mengetahui objek yang ukurannya 100 meter ke atas sudah lengkap sensus kita. Jadi seperti pendataan gitu.
tidak ada lagi yang tidak kita ketahui objek berukuran lebih dari 100 meter. Nah, kira-kira gitu targetnya. Jadi jangan ada yang, jadi dengan harapan objek baru itu tidak akan kita temukan objek yang berukuran besar, pasti yang lebih kecil dari itu. Karena kita sudah lengkap sensusnya. Jadi semacam kampanye lah, kampanye sensus itu. Untuk mengetahui kadar bahayanya, Pak. Itu tadi Iya. tadi pertanyaan Pak Nidas. Kalau besar kan bahayanya. Iya. Gitu. Kan kita mata biasa atau melihat gambar ini kan ada yang cerah, ya kan Ya, sepertinya betul. variannya cerah Ya, itu kan bisa jadi karena lebih dekat atau ya, eh, lebih dekat lebih besar. iya. Dan yang Jadi ada titik di perlu belakang beberapa jauh bulan itu kan biasanya, Pak. belum tentu lebih kecil. Ya, gitu. Seperti bola apa lampu saja, kalau misalkan Ya, ya. kecerlangan atau wattnya sama tapi dilihat dari jarak jauh kan redup gitu. Tapi wattnya Iya, kecil dilihat jarak dekat kan terang. betul, betul, betul. Ya, Jadi butuh beberapa bulan, Pak. Itu yang kita akan melihat variasi jarak kita dengan dia. Sebetulnya itu. Orde ya, beberapa bulan itu adalah untuk memenuhi eh, apa ya? Terang yang kita terima itu sebetulnya kan bergantung jarak gitu. Jadi kita harus tahu juga. Nah, tahunya berapa? Tahunya kira-kira dalam beberapa bulan. Ada ya. variasinya begini. Udah berarti dia ukurannya kira-kira segitu. Oke, oke, Pak. Ya, Baik. alam semesta yang penuh misteri. Ya, Mungkin masih ada dari ini yang lain. Yang belum sebetulnya adalah begini. Menghasilkan citra ini juga suatu langkah yang tidak gampang sebetulnya. Ini kan saya mengambil dari katalog ya. Tapi kalau betul-betul dari hasil pengamatan, itu cukup panjang prosesnya ya, pengolahan citra ya. Jadi kita harus, karena dia dari CCD, berarti kan harus ada koreksi-koreksi terhadap apa kesalahan elektronik atau pendaran elektronik yang bisa ikut berkontribusi terhadap gelapnya latar belakang itu dan seterusnya macam-macam itu. Itu Pak Yusuf yang pengalaman tuh teman-teman di observasi ya. benar, Prosesnya Pak. Saya kan mengamati kadang itu melihat Pak Yusuf itu, ya saya bingung mana yang dianggap bagus, saya nggak tahu. Setelah dia olah macam itu, kan hasil dari ya teleskop kan masih diutak-atik macam-macam. ya betul. Ada satu dua gambar mirip-mirip, tapi kan kami nggak tahu mana yang sudah bagus. Harus belajar itu. Ya, Ya itu ada satu tahap sendiri betul. Jadi ya, apa ya untuk menyatakan layak untuk tahap berikutnya kira-kira gitu ya. Jadi setelah proses ya, benar. proses pengolahan citra awal itu Ya. baru siap untuk proses berikutnya itu memang suatu tahapan tersendiri gitu. Betul. Nggak asal jepret dapat foto selesai, enggak ternyata. Itu foto grup Ya. WA, Pak. Iya, iya, benar. Baik, bagaimana ini Ibu Bapak? Mudah-mudahan apa ada pengalaman baru. Harapan saya sih pengalaman baru itu. Oh, begini ya. Nanti apa detailnya ada ini itu mungkin ada pengalaman yang sedikit berbeda atau tadi kan contohnya apa tadi? Kok lama prosesnya gitu ya? Ada yang lama, ada yang cepat. Nah, itu ada sesuatu di balik ini yang sebetulnya dikerjakan oleh tools. Oh, ternyata di dalamnya Ya. lumayan juga prosesnya agak agak apa namanya matematisnya gitu ya atau statistik atau pengolahan apa eh, apa tadi ya matematis ya umumnya matematis seperti itu. Pak Budi, apa ada Ya citra yang diambil dari satelit, Pak, untuk langit malam, langit gelap? Citra yang diambil dari satelit. dari satelit untuk maksudnya dari satelit mengamati objek langit Pak ya Ya, atau ya, mengamati maksudnya bumi. begitu. Ya, Oh kalau itu objek langit. eh, Satelit mengamati
objek Oh, langit ada, Pak. semacam teleskop ada di satelit begitu? Oh, masing-masing teleskop biasanya punya rentang rentang bekerjanya, Pak. Maksudnya tidak semua panjang gelombang gitu. Kadang-kadang kan ada satelit yang khusus mengamati daerah panjang gelombang tertentu, tidak hanya visual. Ya, Mungkin kalau ini kan visual gitu ya. ya, Itu ya, mereka ya, punya database sendiri, Pak. ya, 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 Jadi masing-masing punya, biasanya kita harus masuk ke laman project tersebut. ya, Itu ya, ya, datanya umumnya bisa kita pakai. Jadi bukan berbayar, bukan ya, ya. berbayar. Jadi bisa kita gunakan itu. Jadi maksudnya satelit khusus yang semacam satelit astronomi begitu. Iya, iya, iya. Ya, Kan banyak, Pak, di luar angkasa sana. iya, iya. Ada yang Ada mengamati dia. inframerah, ada yang mengamati radio, ada yang mengamati macam-macam, sinar X bahkan. Jadi Ya, data benar. yang dihasilkan hanya data sinar X gitu. Tapi Kalau kan kami kan selama ini oh, pakai citra yang mengamati bumi karena memang kami hanya belajar bumi. oh iya ya. Jadi satelit yang mengamati bumi gitu kan ya citranya. Iya. Ya, mengamati langit. Ya. Artinya kan mungkin kita bisa dapat citra yang dari satelit kalau kita nggak punya teleskop atau begitu. Ya, betul, Pak. Jadi semacam komplement, betul. Contohnya Ya, gini, sederhana aja, Pak. Kan tidak semua, misalnya kan objek yang sedang kita lihat ini kan jangan-jangan tidak bisa diamati dari Indonesia untuk rentang waktu tertentu. Bisa ya bulanan, benar. bisa Ya, tahunan. Nah, kita benar, menggunakan dari tempat yang lain gitu, yang mana benar. sudah ada tersedia data ini, Ya, data apa namanya, data seperti ini gitu. Untuk ya, itulah biasanya astronomi nggak bisa kerja sendiri, Pak. Nggak bisa benar. kerja kelompok, Iya, harus kolaborasi. iya, iya. Ya, seperti teleskop di bumi saja misalnya ada di Bosca pun nggak bisa hanya beberapa bulan Iya, dalam setahun, Pak, ya. betul, Pak. Itu dia. Makanya citra kita itu kalau dibilang copyright-nya terjaga dalam bentuk laporan kita diterima, Anda berasal dari Anda, berarti nama Anda tercatat di situ. Ya, 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 Tapi ya. bukan kepemilikan, tapi lebih kepada daftar yang memang menyumbang bagi Ya, ya, bagi ya. apa? Bagi perkara astronomi. Oke, 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 Pak. Ya. Terima Baik, kasih kira-kira ini informasinya. sama-sama ini. Kalau nanti masih ada pertanyaan lewat apa, silahkan. Kami akan ini, kami sudah coba buatkan ini juga apa namanya eh, tempat di itu ya di Google Drive itu masih tersedia. Nanti kalau misalkan ada yang masih belum berkesempatan mengambil, silahkan masih bisa diambil. Kami buka sampai akhir November ini. Siap, Pak. Kemudian satu lagi, nanti kami mengkonfirmasi lagi ini, kami akan sampaikan sertifikat Bapak Ibu, adik-adik. Jadi Oh boleh iya. jadi ada yang nama yang waktu pendaftaran kemarin itu berbeda atau apa ada kesalahan atau ada yang baru, silahkan dikontak saja di apa kami supaya membuat dengan nama yang sesuai begitu ya. Hanya memang kebiasaan kami tidak menggunakan gelar di di sertifikat begitu ya, mungkin untuk apa namanya konten nama 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 personal begitu kira-kira. Ya. Ya, Pak Eh, Pak Budi sedikit ya, eh, nanti iya Pak. sekalian izin materi Pak Budi ini saya sisipkan di satu pertemuan untuk Hmm. materi di mata kuliah pemodelan simulasi. Oh boleh Pak, silahkan. Ini bebas ini. Karena mungkin mahasiswa di sini kan banyak yang tidak ikut kemarin. Nanti saya sisipkan. Ya, Iya. boleh Pak. Itu kan apa namanya? eh, Tidak ada hak apapun di situ Pak. Maksudnya maksud saya itu gimana ya? Seperti Enggak, karena ini materi kuliah ini yang sama-sama gitu ya. ini yang mau reksa ilmunya jadi izin dulu. Oh, gitu. Makasih, Pak. Ya, ada video juga Pak itu kalau mau diperlihatkan boleh bahwa sebetulnya Bisa banyak kalau Iya. tugas akhir ini Pak Ali. Wah, itu yang harus dipikirkan kalau lagi.
Kalau kenapa astronomi tidak menggunakan video? Karena filenya akan besar sekali, Pak. Seperti contoh Benar. yang ini tadi kan. Jadi Iya, betul. kita jadi potret sesaat tidak. Kalau seperti ini kan gabungan dari potret sebetulnya. Kalau sekali satu malam video, waduh berapa besar filenya? Iya, iya. Kan Iya, kebayang gitu ya. Hmm. Jadi kita memang bisa lihat dia bergerak gitu, tapi filenya besar sekali. benar. Oleh sebab itu Termasuk citra. termasuk data untuk internet juga, Pak. Iya. Saya dengar Boska pakainya luar biasa. Ke live misalnya tengah malam. Oh ya kan ada ini Pak, kegiatan itu ya, pengamatan virtual langit malam. Itu Iya, ada iya, iya. interaksi dengan publik sambil melihat hasil dari teleskop seperti apa gitu. Itu Iya. sekarang sudah yang mungkin mau jalan yang ketiga Pak. Sekarang minggu-minggu lalu jalan kembali setelah dulu masa pandemi sebenarnya dimulainya karena orang tidak bisa ke Bospa, maka dibuat acara itu. Tapi sekarang berjalan lagi sudah yang ketiga kalau saya tidak salah. Iya, iya. Jadi nanti kalau Bapak mau ikut atau apa mungkin boleh juga kan itu kita melihatnya lewat YouTube ya. Jadi Iya, YouTube kan lebih ringan daripada kalau masuk lewat Zoom gitu. benar, Pak. Baik, kira-kira bagaimana ini? Eh, mungkin apa Pak Ferry mau kita apa ini berfoto lagi kita? Hmm. Boleh Pak Boleh, untuk Pak. penutup. Ya, atau mau di itu dulu rekamannya mau ditutup itu gimana? Oh ya, saya tutup dulu ini ya rekamannya.